Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, pertama kita harus tahu dulu apa itu sel eukariotik. Jadi sel eukariotik itu adalah sel yang telah dilengkapi oleh membran inti atau nuklei. Dan perbedaannya dengan sel prokariotik, sel eukariotik itu organelnya lebih kompleks dan sudah dilengkapi oleh sistem endomembran. Tipe sel eukariotik itu ada dua. Yang pertama ada tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kalau tingkat tinggi itu biasanya organisme yang relatif besar kayak tumbuhan dan hewan. Nah, kalau tingkat rendah itu biasanya organismenya lebih kecil, relatif kecil. Dan itu ada 4 jenis. Pertama, protista mirip jamur, contohnya Physarum sp. Ada juga protozoa, yaitu protista mirip hewan kayak Amoeba sp. Ada juga alga atau ganggang. Ini tuh protista yang mirip tumbuhan. Contohnya ada Spirogena sp sama Spirulina. Dan yang terakhir itu ada fungi. Fungi ini memiliki fungsi osmotrofik dan berhifa. Dia juga nggak ada fotosintesis karena nggak punya klorofil. Terus dinding selnya itu berupa kitin. Contohnya yang mau dibahas kali ini kayak yaitu Saccharomyces sp. Dan kelebihan sel eukariotik itu yang pertama, dia itu respirasinya itu lebih optimal karena pertukaran materinya lebih mudah. Terus yang kedua, karena udah punya membran inti sel, dia jadi kurang rentan terhadap mutasi. Dan terus yang ketiga, dia metabolisme dan ekspresi itu lebih efisien karena organelnya yang udah kompleks. Terus pembentukan organisme multiselulernya juga lebih maju. Selanjutnya ada ciri-ciri sel eukariot. Pertama, sel eukariot memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel prokariot. Dilansir dari Visible Body, sel eukariot adalah sel yang berada di dalam organisme multiseluler yang berukuran 10-100 mikrometer. Sedangkan sel prokariot adalah sel yang berada di dalam organisme sel tunggal atau uniseluler yang berukuran 0,1-5 mikrometer. Selanjutnya, ada sel eukariot memiliki bagian-bagian subseluler. Subseluler tersebut biasanya disebut dengan organel atau sitoskeleton, yang terdiri dari mikrofilamen, mikrotubulus, dan juga filamen antara. Mikrotubulus berfungsi sebagai penyokong transportasi dalam sel dan juga organisasi sel. Sedangkan mikrofilamen berfungsi sebagai pergerakan dan kontraksi. Dan yang terakhir, filamen antara berfungsi sebagai penyokong struktural. Lanjut, sel eukariot memiliki perbedaan penempatan DNA dengan sel prokariot. DNA eukariot, super bagus. Ulangi lagi, haha. Selanjutnya ada ciri-ciri sel eukariot. Yang pertama, sel eukariot memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel prokariot. Mengapa sih bisa seperti itu? Karena sel eukariot adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dengan ukuran 10-100 mikrometer. Sedangkan sel prokariot adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1-5 mikrometer. Selanjutnya, sel eukariot memiliki bagian-bagian subseluler. Subseluler tersebut biasanya disebut dengan organel atau sitoskeleton yang terdiri atas mikrotubulus, mikrofilamen, dan juga filamen antara. Mikrotubulus berfungsi sebagai penyokong transportasi dalam sel dan juga organisasi sel. Sedangkan mikrofilamen berfungsi sebagai pergerakan dan kontraksi. Sedangkan yang terakhir, fungsi filamen antara adalah sebagai penyokong struktural. Selanjutnya, sel eukariot memiliki perbedaan penempatan DNA dengan sel prokariot. DNA eukariota disimpan dalam kumpulan kromosom yang tersimpan dalam nuklei yang terbungkus di dalam membran nuklei. Sedangkan sel prokariot, DNA terkonsentrasi pada suatu area yang tidak memiliki selubung membran. Selanjutnya, sel eukariot dapat melakukan reproduksi seksual melalui proses fusi sel. Apa itu fusi sel? Fusi sel atau teknologi hibridoma merupakan proses peleburan atau penyatuan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama, atau mungkin juga bisa berbeda, sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang Saccharomyces boulardii itu sendiri. Nah, apa sih Saccharomyces boulardii itu? Nah, Saccharomyces boulardii itu merupakan ragi non-patogen yang berasal dari genus Saccharomyces dan merupakan subtipe dari Saccharomyces cerevisiae.
Nah, Saccharomyces boulardii itu biasanya diekstrak dari kulit tumbuhan tropis pada tahun 1923 di daerah Indochina nih. Nah, Saccharomyces boulardii ini udah diresepkan semenjak pertengahan abad ke-20. Dan dimulai dari tahun 1980, riset sudah mulai dilakukan untuk mengevaluasi keuntungan Saccharomyces boulardii dalam organisme inang dan untuk memperkirakan mekanisme kerjanya secara khusus. Beberapa studi telah menginvestigasi efek ragi tersebut pada infeksi bakteri di pencernaan, efeknya pada mukosa, dan baru-baru ini sifat imunomodulatornya. Nah, sedikit kembali ke sejarah, gimana sih ditemukannya Saccharomyces boulardii ini? Nah, Saccharomyces boulardii ini ditemukan oleh mikrobiologi Perancis, teman-teman. Namanya itu Henry Boulard pada tahun 1920. Nah, waktu itu dia berada di Indochina untuk mencari strain ragi yang baru yang dapat digunakan dalam proses fermentasi. Nah, dia itu berkunjung pada saat wabah kolera, teman-teman, dan memperhatikan bahwa beberapa orang yang tidak terkena kolera lagi minum teh khusus. Nah, teh ini dibuat dengan mengambil kulit luar dari buah tropis, waktu itu leci dan mangga, dan terus dimasak untuk dijadikan teh. Lalu dia berhasil mengisolasi agen yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan kolera tersebut. Nah, dia beri nama ragi itu menjadi Saccharomyces boulardii sesuai nama belakangnya. Nah, apa sih perbedaan Saccharomyces boulardii dengan Cerevisiae? Dalam segi lingkungan idealnya sendiri, kebanyakan jenis Cerevisiae tumbuh dan bermetabolisme pada temperatur 30 derajat Celcius. Sedangkan boulardii sendiri adalah ragi yang termotoleran, yang biasanya berkembang di suhu 37 derajat Celcius. Contohnya adalah suhu tubuh ideal manusia. Studi terkini juga menunjukkan bahwa boulardii lebih resisten daripada Cerevisiae jika terekspos pada suasana pencernaan. Nah, pada sumber isolasinya, karena Cerevisiae ini setelah digunakan sejak lama ya, sejak mungkin 2 abad yang lalu, atau mungkin 3 abad yang lalu ya, jadi asal-usulnya masih belum jelas, tetapi para ahli telah memperkirakan bahwa Cerevisiae ini didapatkan dari kulit anggur. Nah, sedangkan boulardii seperti yang saya katakan tadi berasal dari ekstrak kulit buah tropis, biasanya manggis atau leci. Nah, untuk kegunaannya sendiri, boulardii biasanya digunakan untuk mengobati sakit-sakit pada pencernaan ya, seperti MAH atau mungkin kolera. Dan sedangkan Cerevisiae meskipun mungkin bisa digunakan dalam pengobatan-pengobatan tersebut, tetapi kebanyakan dibuat untuk roti dan minuman beralkohol. Nah, untuk efek sampingnya sendiri, jika digunakan dalam pasien dengan imun tubuh yang lemah, Cerevisiae bisa menyebabkan fungemia atau adanya sel jamur di dalam darah. Sedangkan pada S. boulardii sampai saat ini belum ditemukan adanya risiko efek sampingnya itu sendiri. Manfaat Saccharomyces boulardii sebagai probiotik. Saccharomyces boulardii sebagai probiotik dapat membantu dalam perawatan dan atau pencegahan pada penyakit akut. Antara lain yang pertama, diare terkait antibiotik. Diare terkait antibiotik adalah kondisi medis yang ditandai dengan buang air besar yang lembek hingga cair sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari setelah mengonsumsi obat antibiotik. Kondisi ini termasuk salah satu efek samping penggunaan antibiotik. Langkah-langkah untuk mencegah diare terkait antibiotik termasuk penggunaan probiotik. Dari 10 percobaan terkontrol pada orang dewasa yang menggunakan Saccharomyces boulardii untuk pencegahan diare terkait antibiotik, 80% menunjukkan manfaat yang signifikan untuk pencegahan diare terkait antibiotik. Yang kedua, infeksi Clostridium difficile. Infeksi Clostridium difficile adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium difficile, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit ringan seperti diare sampai peradangan berbahaya di usus besar. Sebuah meta-analisis dari 6 probiotik yang berbeda termasuk Saccharomyces boulardii menunjukkan bahwa probiotik memiliki kemanjuran yang signifikan untuk mencegah terulangnya infeksi Clostridium difficile berikutnya. Yang ketiga, diare akut. Penelitian menggunakan Saccharomyces boulardii menunjukkan bahwa probiotik ini mungkin efektif dalam mengobati diare akut dewasa karena berbagai penyebab dan secara signifikan dapat menurunkan keparahan diare. Yang keempat, diare persisten.
Diare persisten terjadi karena adanya infeksi, baik itu virus, bakteri, maupun parasit. Diare jenis ini menyebabkan feses encer berkepanjangan disertai dengan penurunan berat badan. Hasil dari 2 uji klinis menunjukkan bahwa Saccharomyces boulardii meningkatkan hasil pada anak-anak dengan diare persisten. Hasil ini menunjukkan bahwa Saccharomyces boulardii berguna dalam pengelolaan diare persisten pada anak-anak. Yang kelima, diare wisatawan. Diare wisatawan atau yang dikenal juga sebagai traveler's diare adalah gangguan pencernaan yang menyebabkan buang air besar, cair, dan kram perut ketika berkunjung atau setelah berkunjung ke daerah atau negara lain. Seseorang beresiko tinggi mengalami diare wisatawan bila ia melancong ke daerah baru dengan iklim dan tingkat sanitasi yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sebuah meta-analisis dari berbagai probiotik termasuk Saccharomyces boulardii untuk pencegahan diare menemukan penurunan yang signifikan dalam resiko diare pelancong ketika probiotik digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa probiotik termasuk Saccharomyces boulardii mungkin lebih efektif dalam mencegah diare perjalanan. Saccharomyces boulardii sebagai probiotik juga memberi manfaat positif pada penyakit kronis. Yang pertama, penyakit Crohn. Penyakit Crohn adalah salah satu penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Namun, kondisi ini lebih sering ditemui terjadi pada bagian usus halus dan usus besar. Dalam sebuah penelitian kecil secara acak terhadap 20 pasien dengan penyakit Crohn, semua pasien melanjutkan pengobatan pemeliharaan mereka dan diacak ke Saccharomyces boulardii selama 7 minggu atau placebo. Pasien yang diobati dengan Saccharomyces boulardii meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kelompok placebo. Yang kedua, colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa adalah peradangan pada usus besar dan bagian akhir usus besar yang tersambung ke anus. Kondisi ini seringkali ditandai dengan diare yang terus-menerus disertai darah atau nanah pada tinja. Dalam studi percontohan kecil dari pasien dengan colitis ulcerativa, regimen terapi termasuk Saccharomyces boulardii dan rifaximin selama 3 bulan tanpa efektif dalam mencegah kambuhnya colitis ulcerativa. Yang ketiga, sindrom iritasi usus besar. Sindrom iritasi usus besar atau Irritable Bowel Syndrome atau IBS merupakan kelainan iritasi yang umum terjadi yang mengenai usus besar. Tanda dan gejala yang timbul biasanya meliputi kram perut, nyeri perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar atau diare. Analisis baru-baru ini menyarankan bahwa penambahan Saccharomyces boulardii ke mebeferin dapat memberikan hasil yang unggul dalam pengobatan IBS. Yang keempat, infeksi parasit. Sebuah penelitian pada pasien dengan colitis amuba menunjukkan bahwa penambahan Saccharomyces boulardii ke metronidazole meningkatkan pembersihan kista dan menurunkan durasi rata-rata diare, demam, dan nyeri perut. Dalam sebuah studi klinis pada anak-anak bergejala dengan infeksi blastocitis hominis, Saccharomyces boulardii memiliki efek menguntungkan dalam gejala dan jumlah parasit. Saccharomyces boulardii juga diteliti pada pasien dengan giardiasis dan mengakibatkan hilangnya kista giardia 2 minggu setelah dimulainya pengobatan. Yang terakhir, diare terkait human immunodeficiency virus atau HIV. Pasien dengan diare terkait HIV tampaknya merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan dosis Saccharomyces boulardii yang lebih tinggi daripada biasanya. Dalam penelitian pada 11 pasien HIV positif yang mengalami diare kronis, dosis yang lebih rendah dari Saccharomyces boulardii tidak seefektif dibandingkan dengan 6 pasien yang melaporkan bahwa diare terkontrol saat menggunakan 3 gram per hari Saccharomyces boulardii setelah 1 bulan. Percobaan lebih lanjut menggunakan Saccharomyces boulardii diperlukan untuk memungkinkan kesimpulan yang solid untuk penggunaan dalam beberapa kondisi yang telah saya sebutkan di atas. Selanjutnya adalah pembuatan sediaan probiotik Saccharomyces boulardii. Di sini ada beberapa tahap, mulai dari media preparation hingga nanti terbentuk freeze-dried produknya. Tahap-tahap pertamanya di sini adalah beku, yaitu sampel Saccharomyces boulardii diverifikasi bebas dari kontaminan oleh quality control. Di sini Saccharomyces boulardii-nya disiapkan dan kemudian disterilkan dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, setelah sampelnya bebas dari kontaminan dan steril, masuk ke tahap fermentasi. Di sini fermenter. Jamur dipindahkan ke bejana fermentasi untuk tumbuh dan berkembang. Untuk meningkatkan hasilnya, meningkatkan jumlah produknya, diberi campuran air, nitrogen, karbohidrat, garam, dan nutrisi-nutrisi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan. Selanjutnya adalah
Melalui sentrifugasi, sel-sel probiotiknya dipisahkan dari metabolit-metabolitnya. Nah, setelahnya, larutan stabilizer dapat ditambahkan ke sel sebelum pembekuan. Dan di sini, stabilizer yang digunakan itu krioprotektan dan atau keduanya ini sama-sama memiliki fungsi untuk mencegah kerusakan sel selama proses pembekuan. Nah, setelah konsentrat probiotik dicampur dengan protektannya, proses pembekuan dapat diterapkan. Di sini pelletizer. Di sini prosesnya itu konsentrat probiotiknya diteteskan ke dalam wadah nitrogen cair. Nah, di sini nanti di bawahnya terbentuk butir-butir bola berdiameter 4-5 mm, bola butir-butir probiotik, dan kemudian akan disalurkan ke freeze dryer. Nah, di sini akan dikeringkan dan kemudian terbentuk freeze dried produknya. Produk dikemas dan dikirim pada suhu mulai dari minus 45 hingga minus 55 derajat Celcius. Setelahnya, freeze dried produk ini dapat dihaluskan menjadi bubuk dengan ukuran dan kepadatan partikel tertentu, sesuai keinginan konsumen, sesuai yang dibutuhkan, sehingga dapat dicampur dengan eksipien dan bahan tambahan. Campuran tersebut digunakan untuk membuat kapsul, saset, atau tablet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk Saccharomyces boulardii, yaitu probiotik Saccharomyces boulardii. Pertama, saya menjelaskan apa itu probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang mempunyai manfaat bagi kesehatan dalam mencegah dan menangani penyakit tertentu apabila dikonsumsi. Probiotik ini bekerja dengan cara berkompetisi dengan mikroorganisme patogen yang berada di mikrobiota tempat target probiotik tersebut. Probiotik mekanisme kerja probiotik dibagi menjadi 4 cara. Pertama, berkompetisi mendapatkan nutrisi. Kedua, berkompetisi mendapatkan situs adhesi. Ketiga, melawan secara langsung. Dan keempat, stimulasi sistem imun tubuh. Probiotik ini biasanya terbuat dari organisme golongan bakteri seperti Bulgaricus, Propionibacterium, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Lactococcus. Lalu, kenapa Saccharomyces boulardii? Atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya, probiotik ini biasanya terbuat dari bakteri. Dan sementara Saccharomyces boulardii ini termasuk dalam golongan fungi. Pertama, dapat bertahan dari perjalanan menuju organ yang ditarget. S. boulardii ini bertahan, berarti organ targetnya paling sering usus besar. Meskipun sebagian besar dosis oral dianjurkan, dosis oral yang bertahan terbukti efektif. Kemudian, dapat bertahan pada suhu tubuh, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Merupakan keuntungan unik menjadi salah satu dari sedikit ragi yang bekerja paling baik pada suhu tubuh manusia. Lalu, kebal terhadap antibiotik. S. boulardii ini tentunya kebal terhadap antibiotik secara alami. Keempat, dapat bertahan dari asam lambung dan empedu dalam bentuk terliofilasi. Lalu kelima, kebal terhadap proteolisis. Keenam, terdapat di lingkungan kompetisi saluran usus. Ketujuh, konsentrasi yang stabil apabila dikonsumsi secara oral. Di bawah merupakan gambar, yang kiri merupakan gambar Saccharomyces boulardii dan yang kanan merupakan gambar Saccharomyces cerevisiae yang tidak mempunyai ciri-ciri di atas sehingga tidak bisa dikonsumsi sebagai probiotik. Lalu, bagaimana cara kerja probiotik S. boulardii? Sebagai probiotik, mekanika kerja S. boulardii itu dibagi berdasarkan perannya, karena perannya ada banyak. Pertama, sebagai antitoksin. S. boulardii menghambat situs pengingatan reseptor toksin.
lalu menstimulasi produksi antibodi terhadap toksin, kemudian proteolisis langsung toksin patogen atau sekresi protein enzimatik. Kemudian probiotik perannya sebagai antibakterial. Pertama, menghambat pertumbuhan bakteri dan parasit, kemudian mengurangi translokasi usus patogen, lalu netralisasi faktor virulensi bakteri, terakhir menekan kepatuhan sel inang yang mengganggu kolonisasi bakteri. Lalu mineral mikrobiota, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, probiotik bekerja dengan menetralkan mikrobiota organ target probiotik tersebut, dan setelah diujikan terhadap tikus, ternyata S. boulardii ini mampu menetralkan mikrobiota tikus tersebut secara cepat. Lalu antiinflamasi. S. boulardii sebagai antiinflamasi bekerja dengan cara menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi, kemudian meningkatkan ekspresi sitokin antiinflamasi, lalu mengganggu jalur transduksi sinyal yang dimediasi NF-kB. NF-kB adalah nuklear faktor kappa. Nuklear faktor kappa ini berada dalam sel epitel, imun, dan kolon. Kemudian memblokir aktivasi RK1 dan 2 atau extracellular signal regulated kinase dan MAP kinase. MAP kinase adalah cytokine activated protein. Lalu mengurangi NO atau nitric oxide dan menghambat produksi NOS atau nitric oxide sintase yang dapat diinduksi. Kemudian memodulasi perilaku migrasi sel T dan meningkatkan perangkap sel T helper ke kelenjar getah bening mesenterika. Lalu terakhir merangsang produksi molekul antiinflamasi pada koloposit manusia. Lalu peran S. boulardii sebagai regulator imun tubuh bekerja dengan cara memicu aktivasi, komplement, dan migrasi monosit dan granulosit, meningkatkan jumlah sel Kupffer pada makhluk hidup, lalu meningkatkan respon imun mukosa, kemudian meningkatkan respon imun sistematik, lalu berkontribusi pada produksi IFN Y atau interferon gamma. Lalu merangsang sel T regulator, menghambat aktivasi sel T yang diinduksi sel dendrititik, lalu modifikasi migrasi limfosit dalam model penyakit radang usus kronis, dan terakhir modifikasi patuan limfosit ke sel endotel. Kemudian penambah nutrisi. Nutrisi yang dimaksud adalah asam lemak rantai pendek atau SCFA. Ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah sel yang terinfeksi dan merangsang pertumbuhan. Kemudian mencegah apoptosis dan sintesis TNFA. Kemudian mengurangi mukositis, lalu membalikan jalur transportasi cairan. Kemudian merangsang produksi protein, energi, dan mengembalikan aktivitas metabolisme dalam sel epitel kolon. Mensekresi faktor mitogenik yang meningkatkan restitusi sel, meningkatkan pelepasan enzim membran Bruch's border, merangsang produksi glikoprotein di perbatasan sikat, lalu merangsang produksi poliaminat usus. Kemudian terakhir, mengembalikan tingkat normal asam lemak rantai pendek kolon atau SCFA.